Berjumpa kembali di dalam Ngopeni Iman, edisi bulan September. Marilah kita sebelum belajar akan firman Tuhan bersama-sama kita akan berdoa, meminta supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk memahami renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Dan sebentar kami mau mencoba untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami terbatas, tetapi biarlah firman-Mu yang berfirman kepada kami, Roh Kudus-Mu yang menerangi kami, dan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, sehingga kami dapat belajar akan kebenaran-kebenaran akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema untuk Ngopeni Iman bulan September ini adalah berani berdoa dengan benar, yang terambil di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan yang ke-32. Tapi di dalam kesempatan ini saya hanya akan membacakan di ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka. Jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkannya, membacanya, dan lebih berbahagia lagi bagi mereka yang merenungkannya siang dan malam dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa doa, banyak orang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Ini berarti bahwa tanpa doa, secara iman kita akan mati. Abraham memberikan teladan kepada kita untuk berdoa dengan benar. Di dalam konteks ini kita melihat ada 3 hal yang dapat kita pelajari daripada Abraham. Yang pertama, Abraham menganggap bahwa doa itu adalah relasi yang kuat antara Tuhan dengan dirinya. Abraham tidak menganggap atau tidak menciptakan bahwa doa itu hanya sekedar daftar belanja atau daftar permintaan dari seorang anak kepada bapaknya. Tetapi Abraham melihat bahwa doa adalah satu hubungan relasi yang kuat antara Abraham dengan Tuhan. Ini akan konsep tentang doa yang benar ini akan memaknai kita di dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan. Begitu juga dengan relasi kita dengan secara pribadi kepada Tuhan, relasi kita kepada keluarga, dan juga relasi kita kepada teman-teman persekutuan di sekitar kita. Kita melihat sebelumnya bagaimana Abraham mendapatkan begitu banyak berkat atas janji-janji Allah. Ketika kita melihat Abraham bernegosiasi dengan Allah, timbul pertanyaan di dalam diri kita, apakah Allah adalah Allah yang pelin-pelan? Allah adalah Allah yang bisa untuk dinegosiasi. Tetapi kalau kita melihat background sebelumnya di pasal sebelumnya, pasal 17 tepatnya, Abraham mengingat akan janji dan kebaikan cinta Allah. Itulah mengapa ketika Abraham dijanjikan oleh Allah akan mempunyai keturunan ketika dia berusia sudah sangat lanjut, dia mengatakan dan dia mengingat itu sebagai bagian bagaimana Tuhan itu konsisten akan cinta dan kasih-Nya. Itu mengapa Abraham menganggap doa sebagai sesuatu hal hubungan relasi yang kuat antara dia dengan Tuhan. Negosiasi yang dilakukan itu tidak menunjukkan bahwa Allah pelin-pelan, tetapi itu justru menunjukkan bahwa Allah selalu konsisten dengan cinta dan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita belajar bahwa yang pertama, bahwa doa yang benar adalah doa yang dilakukan karena relasi kita yang kuat kita dengan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-27, kita melihat bahwa Abraham mengatakan
sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Abraham menyadari posisi dan kedudukannya. Ia berdoa dengan kerendahan hati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh mengakui bahwa dia hanyalah debu dan abu. Berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Itulah mengapa setiap doa-doa kita selalu diawali dengan rasa syukur. Itu menunjukkan bahwa doa adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, selalu kita mengagungkan nama Tuhan. Ini berarti bahwa doa tidak bersifat memaksa atau merayu, namun doa menunjukkan bahwa bagaimana Abraham berotoritas, percaya pada otoritas Allah, mengakui otoritas Allah, dan dengan segala kerendahan hati berharap dan meminta akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa doa itu didasarkan bukan pada keegoisan. Kita melihat bahwa doa-doa Abraham di dalam ayat 18 ini, dari ayat pertama sampai dengan yang ke-33, menunjukkan bahwa Abraham meminta keselamatan bagi orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora yang betul-betul berdosa dan akan dihukum oleh Allah. Abraham menunjukkan teladan iman bahwa doanya hanya bagi kepentingan orang lain. Makanya di dalam doa-doa syafaat yang kita panjatkan dan kita doakan, kita melihat bahwa doa syafaat itu adalah sebetulnya doa posisi kita berdiri di antara Allah dan di antara sesama kita yang kita doakan. Jadi doa yang tidak egois itu adalah doa yang meneladani Kristus. Kita perlu meneladani Kristus, berdoa bersyafaat, dan hanya berdoa bagi kepentingan umat banyak dan orang-orang yang banyak. Ayat yang singkat ini, perenungan yang singkat ini menunjukkan bahwa doa yang benar bukan karena kata-kata yang indah, tapi doa yang benar menganut ada 3 prinsip. Yang pertama, doa yang dipanjatkan dengan penuh relasi yang intim, relasi yang erat, relasi yang kuat seperti hubungan seorang anak kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, doa yang benar adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Doa yang bersumber dari kerendahan hati kita untuk melihat, untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang bijak, Allah yang hebat, dan Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir, doa yang benar adalah doa yang dipanjatkan bukan dari keinginan untuk memuaskan ego semata, tapi betul-betul doa yang digunakan untuk menjadi perantara bagi sesama kita dan Allah. Biarlah kita boleh meneladani akan bagaimana doa yang benar dari Abraham. Dan sampai jumpa pada episode Ngopeni Iman di bulan berikutnya. Amin. Tuhan memberkati.